Hari pertama kerja, seorang pemuda miskin dihina dan dipecat. Tapi esoknya, perusahaan justru menyesal. Jangan lupa tulis sholawat di komentar beserta kota asalmu, klik subscribe, dan semoga Allah membalas kebaikan untuk semua yang sudah mendukung channel ini. Amin. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui celah jendela kamar sempit yang ditempati Andi Pratama. Pemuda sederhana berusia 23 tahun itu, menatap pantulan wajahnya di cermin retak. Kemeja putih yang ia kenakan bukanlah baru, bahkan warnanya sedikit pudar, namun ia setrika dengan rapi semalaman. Sepatu hitam yang akan dipakainya pun terlihat usang, tapi tetap ia poles dengan semangat. Hari ini adalah awal dari perjalanan barunya di sebuah perusahaan besar yang terkenal ketat dan bergengsi. Dengan langkah cepat, Andi berangkat menuju gedung tinggi menjulang di pusat kota. Perasaan gugup bercampur bahagia terus mengiringi sepanjang perjalanan. Ia tahu, kesempatan ini sangat langka bagi anak seorang tukang becak seperti dirinya. Begitu memasuki lobi utama perusahaan, matanya terpaku pada ruangan megah dengan dinding kaca berkilau. Para karyawan berjalan dengan pakaian rapi dan penuh percaya diri. Andi menelan ludah, mencoba menyesuaikan diri meski dalam hati ia merasa seperti asing di dunia yang penuh kemewahan itu. Saat seorang staf HR menyambutnya dan mengajaknya berkeliling, Andi berusaha menahan rasa canggung. Beberapa karyawan meliriknya sambil berbisik pelan. Ada yang tersenyum ramah, namun tidak sedikit yang menatap meremehkan, seolah menilai penampilannya tidak pantas berada di sana. Di balik senyumnya, Andi menyimpan tekad kuat. Ia berjanji dalam hati, akan bekerja sebaik mungkin, apapun yang terjadi. Namun tanpa ia sadari, hari pertamanya ini justru akan membuka pintu pada sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari mulai beranjak siang ketika Andi diperkenalkan ke beberapa staf bagian administrasi. Senyumnya kaku, namun ia tetap berusaha ramah. Ia mendengarkan arahan dengan seksama, mencatat hal penting di buku kecil yang selalu ia bawa. Walau sederhana, buku itu menjadi teman setianya sejak masih sekolah. Namun suasana ruang kerja terasa berat. Bisik-bisik karyawan semakin terdengar jelas. Ada yang tertawa kecil sambil menutupi mulut, ada pula yang terang-terangan menatap Andi dari ujung kepala hingga kaki. Seorang staf pria berbisik kepada rekannya, cukup keras hingga Andi mendengar. Baru masuk kerja tapi penampilannya kayak gitu. Apa perusahaan kita sekarang menerima orang sembarangan? Ucapan itu membuat jantung Andi berdegup lebih cepat. Ia menunduk, berpura-pura fokus menulis, meski telinganya terasa panas. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas mahal masuk dengan langkah angkuh. Dialah Bagas Wirawan, direktur yang dikenal tegas sekaligus ditakuti banyak karyawan. Semua orang seketika terdiam, memberi hormat dengan wajah serius. Bagas menatap berkeliling, hingga matanya jatuh pada sosok Andi. Tatapan itu dingin, penuh penilaian. Alisnya terangkat seolah tak percaya ada anak muda sederhana berdiri di hadapannya. Ia berjalan mendekat, sepatu kulitnya beradu dengan lantai, menimbulkan gema yang menekan suasana. Andi berdiri kaku, mencoba tersenyum sopan. Namun sorot mata Bagas membuat lututnya lemas. Suasana ruangan seakan membeku, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut sang direktur. Dan saat itu tiba, Andi merasa seolah dunia yang baru saja ia bangun akan runtuh dalam sekejap. Bagas berhenti tepat di depan Andi. Suasana hening begitu pekat, setiap detik terasa seperti menahan napas. Dengan suara dingin dan tajam, Bagas mulai berbicara. "Lihat dirimu," katanya sambil menatap dari ujung kepala hingga kaki Andi. "Pakaianmu kumal, sepatu lusuh, gaya kerja seperti ini, apa kau serius ingin bekerja di perusahaan besar ini?" Beberapa karyawan menahan tawa, ada yang menatap takut, ada yang memalingkan wajah tidak tega menyaksikan penghinaan itu. Andi hanya mampu menunduk, menelan ludah. Jantungnya berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. Bagas melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuhnya, menambahkan suara mengejek. "Orang miskin seperti kau seharusnya tidak berada di sini. Kau akan jadi beban, dan aku tidak punya waktu membuang-buang energi pada orang seperti MU." Andi menelan ludah, hatinya perih, namun ia menahan air mata. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata itu terasa begitu menusuk. Suasana tegang memenuhi ruangan,
dan semua mata tertuju padanya. Beberapa saat kemudian, Bagas menarik selembar kertas dari meja. Dengan suara dingin, ia menambahkan, "Mulai hari ini, kau tidak lagi bekerja di sini. Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran." Andi terkejut. Hatinya hancur. Dalam satu hari, semua harapan yang ia bangun sejak pagi runtuh. Ia hanya bisa menunduk, mengangguk pelan, dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Di luar, udara terasa dingin. Hatinya panas, namun ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan keluar gedung tinggi itu, menyembunyikan rasa sakit di balik wajah tenang. Namun, di dalam hatinya, tekad kecil mulai tumbuh. Sesuatu yang tak akan mudah terlihat oleh Bagas hari itu. Langkah kaki Andi terasa berat ketika ia keluar dari gedung megah itu. Jalanan ramai di depan perusahaan seolah tak peduli dengan apa yang baru saja menimpa dirinya. Orang-orang berlalu lalang, kendaraan berderu, namun hati Andi masih terjebak pada suara penghinaan Bagas yang bergema di telinganya. Ia menatap ke langit sebentar, menarik napas panjang, lalu melanjutkan langkah menuju halte terdekat. Dari balik kaca gedung tinggi itu, beberapa karyawan masih sempat melihat punggung Andi yang menjauh, sebagian dengan tatapan iba, sebagian lain dengan senyum sinis. Namun, tak ada seorang pun yang tahu siapa sebenarnya Andi Pratama. Di balik kesederhanaannya, Andi adalah putra dari seorang pengusaha besar bernama Surya Pratama, salah satu investor utama yang diam-diam menanamkan modal di perusahaan Bagas. Surya memang sengaja membiarkan putranya menjalani hidup apa adanya. Ia ingin Andi merasakan perjuangan dari bawah, tanpa embel-embel kekayaan yang bisa memanjakan. "Hidup akan mengajarkanmu lebih banyak daripada kemewahan, Nak," kata ayahnya suatu malam. Kata-kata itu selalu Andi ingat. Hari itu, saat naik ke bus kota dengan kemeja lusuhnya, Andi kembali mengingat pesan itu. Matanya kosong menatap keluar jendela, tapi di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Ia tahu, perlakuan Bagas telah menorehkan luka, tapi sekaligus memberi pelajaran yang tak ternilai. Sementara itu, di lantai atas gedung perusahaan, Bagas masih duduk di ruangannya. Dengan senyum tipis, ia merasa telah menyingkirkan sampah dari perusahaannya. Ia tidak sadar, keputusannya hari itu justru akan menjadi awal dari sebuah penyesalan besar yang akan menghantui dirinya. Malam itu, di sebuah rumah mewah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Surya Pratama duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Di hadapannya, Andi menceritakan kejadian pahit yang ia alami di hari pertamanya bekerja. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tegar. Surya mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Tangannya mengepal di atas meja kayu, menahan amarah yang membara di dadanya. Baginya, tak masalah anaknya hidup sederhana, tetapi menghina dan mempermalukannya di depan umum adalah sebuah penghinaan besar yang tak bisa diterima. "Andi," ujar Surya dengan suara berat, "kau sudah melakukan yang terbaik. Biar ayah yang sekarang berbicara dengan mereka." Andi terdiam, menatap ayahnya. Dalam hati, ia tahu Surya bukanlah pria biasa. Ia adalah pemegang saham penting yang seringkali menentukan arah perusahaan. Namun Andi tak pernah membanggakan hal itu. Ia hanya ingin diterima karena kerja kerasnya, bukan karena nama besar ayahnya. Keesokan harinya, suasana kantor berubah. Seorang staf berlari kecil membawa kabar bahwa direksi dipanggil mendadak ke ruang rapat utama. Semua bertanya-tanya ada apa, sebab biasanya rapat semacam itu dijadwalkan jauh hari. Bagas yang baru saja tiba di ruangannya, langsung dipanggil oleh sekretaris pribadi Dewan. Ia mengernyit, merasa heran sekaligus terganggu. Dengan langkah cepat ia menuju ruang rapat, kepalanya penuh rasa percaya diri, seolah tidak ada yang mampu menjatuhkannya. Namun begitu pintu rapat terbuka, pandangannya langsung membeku. Di kursi utama, duduk seorang pria berwibawa yang ia kenal betul. Di sampingnya, duduk sosok yang baru kemarin ia hina habis-habisan. Andi menatapnya dengan tenang, tanpa sepatah kata. Sementara Surya menoleh pelan ke arah Bagas, dengan sorot mata yang membuat udara di ruangan seketika terasa menekan. Ketika Bagas melangkah masuk ke ruang rapat utama, suara langkah sepatunya yang biasanya terdengar penuh wibawa kini seakan kehilangan gema. Pandangannya tertuju pada Surya Pratama, pria yang selama ini hanya ia dengar namanya dalam lingkaran direksi. Kehadiran Surya jarang terlihat,
Namun setiap keputusan yang keluar dari dirinya selalu menjadi penentu besar bagi perusahaan. Di samping Surya, duduk tenang Andi dengan wajah tanpa ekspresi. Sosok yang baru kemarin Bagas hina sebagai orang miskin, kini duduk sejajar dengannya dalam forum tertinggi perusahaan. Bagas berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia menghela napas pelan, kemudian mencoba menyapa dengan suara dibuat sopan. "Pak Surya, suatu kehormatan Anda hadir langsung di rapat hari ini." Surya hanya menoleh singkat, sorot matanya tajam menusuk. Ia tidak segera membalas ucapan itu, membuat suasana semakin mencekam. Direksi lain menunduk, tak seorang pun berani berbicara. Akhirnya, Surya membuka suara. "Saya mendapat laporan, ada seorang karyawan baru yang diperlakukan tidak pantas di perusahaan ini. Dipermalukan, dihina, bahkan dipecat tanpa alasan jelas. Apakah itu benar, Bagas?" Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bagas. Ia berusaha tersenyum kaku, menutupi rasa gugup yang tak bisa ia kendalikan. "Itu hanya kesalahpahaman kecil, Pak. Saya hanya ingin menjaga standar perusahaan." Surya memotong ucapannya dengan tegas. "Standar perusahaan bukan berarti merendahkan martabat manusia. Kau lupa, Bagas, tanpa orang-orang kecil, perusahaan ini tidak akan pernah besar." Ruangan hening. Semua direksi menunduk, tak berani menatap langsung. Hanya suara napas berat Bagas yang terdengar. Dan di tengah ketegangan itu, Andi masih duduk diam, seakan menunggu momen yang lebih besar untuk tiba. Bagas mencoba mengatur nafasnya, namun suaranya bergetar ketika kembali bicara. "Saya mohon maaf, Pak Surya. Saya tidak tahu kalau dia adalah putra Anda." Surya menatap tajam, nada suaranya semakin berat. "Jadi, kalau dia bukan anak saya, menurutmu hinaan itu pantas? Kau kira menilai orang hanya dari pakaian dan penampilan adalah cara seorang pemimpin?" Ucapan itu membuat Bagas terdiam. Kepalanya menunduk, tubuhnya gemetar. Semua direksi lain tidak berani bergerak sedikitpun, hanya menunggu arah pembicaraan yang semakin panas. Andi, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Suaranya tenang namun menusuk. "Pak Bagas, saya datang kemarin bukan membawa nama besar siapapun. Saya hanya ingin bekerja, belajar, dan membuktikan diri. Tapi yang saya dapat bukan kesempatan, melainkan penghinaan." Kata-kata itu menampar Bagas lebih keras daripada kemarahan Surya. Wajahnya memucat, lidahnya keluh. Untuk pertama kali, direktur angku itu terlihat rapuh di hadapan karyawannya sendiri. Surya kemudian menutup map di depannya dengan suara keras. "Bagas, ingat baik-baik. Perusahaan ini tidak dibangun dengan kesombongan. Jika ingin tetap duduk di kursi itu, ubah sikapmu. Atau aku yang akan mengubahnya." Suasana ruang rapat semakin mencekam. Bagas tak lagi punya jawaban. Ia hanya bisa menunduk, menyesali kata-kata yang kemarin keluar dari mulutnya. Semua orang tahu, sejak hari itu, posisi Bagas di perusahaan tidak akan pernah sama lagi. Sementara Andi, dengan wajah tenang, hanya menatap lurus ke depan. Dalam dirinya, luka yang ditinggalkan masih ada, namun bersamaan dengan itu, tumbuh pula sebuah kekuatan baru yang tak lagi mudah digoyahkan. Setelah rapat itu berakhir, para direksi bergegas meninggalkan ruangan dengan wajah menunduk. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan sekadar berbisik. Semua tahu, apa yang baru saja terjadi akan menjadi cerita panjang di perusahaan itu. Bagas tetap duduk di kursinya, tubuhnya kaku. Keringat dingin menetes di pelipis, tangannya gemetar menggenggam pena yang sejak tadi tak ia gunakan. Tatapannya kosong, namun di dalam dadanya, rasa malu dan penyesalan berkecamuk hebat. Di luar ruang rapat, beberapa karyawan sudah mendengar kabar bahwa direktur mereka ditegur langsung oleh pemilik saham terbesar. Desas-desus mulai beredar, dan perlahan nama Bagas bukan lagi terdengar angkuh, melainkan menjadi bahan bisik-bisik penuh cibiran. Andi berjalan berdampingan dengan ayahnya menyusuri lorong panjang. Beberapa staf yang kemarin menatapnya meremehkan kini buru-buru menunduk, bahkan ada yang mencoba memberi senyum sopan. Andi hanya membalas dengan tatapan datar, tanpa sepatah kata. Malamnya, Bagas duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Lampu kota terlihat berkilauan dari balik jendela besar.
Namun kilau itu tak mampu menutupi rasa sesak di dadanya. Ia teringat bagaimana ia mengusir Andi dengan hinaan, dan kini menyadari siapa sebenarnya pemuda itu. Sebuah tamparan keras bagi harga dirinya. Sebuah pelajaran yang datang begitu cepat, namun menorehkan luka mendalam pada wibawanya. Dan di sisi lain kota, Andi duduk di kamar sederhana, menatap buku kecil catatannya. Meski dihina, meski dipermalukan, ia menulis satu kalimat singkat di halaman terakhir. Kalimat yang kelak akan menjadi pengingat perjalanan hidupnya. Di kamar sempitnya, Andi masih duduk di tepi ranjang. Lampu redup menyorot wajahnya yang penuh dengan renungan. Ia membuka buku kecilnya, membaca kembali catatan sederhana yang ia tulis sejak masa sekolah. Di halaman terakhir kini tertulis jelas, hinaan hari ini akan menjadi bahan bakar untuk langkah esok. Tangannya bergetar, tapi matanya menatap tegas pada tulisan itu. Meski hatinya masih perih, ia tahu pengalaman ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Bukan sekadar luka, melainkan pelajaran yang menguatkan. Sementara itu, di rumah mewahnya, Surya berdiri di balkon menatap langit malam. Angin berhembus lembut, namun pikirannya dipenuhi rasa kecewa atas apa yang menimpa putranya. Ia tahu, dunia kerja memang keras. Tapi melihat Andi dipermalukan seperti itu membuat hatinya tak tenang. Dalam hati, ia berjanji akan memastikan anaknya dihargai, bukan karena dirinya, melainkan karena kerja keras Andi sendiri. Di sisi lain, Bagas mengurung diri di ruang kerjanya hingga larut malam. Semua berkas berserakan, kopi dingin tergeletak di meja. Ia tidak mampu tidur, bayangan wajah Andi selalu menghantuinya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas terngiang kata-katanya sendiri yang penuh hinaan. Di kantor, suasana pun berubah. Nama Andi kini mulai diperbincangkan secara diam-diam. Ada yang kagum karena ternyata ia adalah putra dari investor besar, ada pula yang merasa bersalah karena ikut meremehkannya di hari pertama. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, membuat suasana kerja penuh dengan rasa penasaran. Namun Andi tetap diam. Ia tidak mencari simpati, tidak pula membalas dendam. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana caranya membuktikan diri tanpa harus membawa nama besar ayahnya. Hari itu, luka